Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi studi kelayakan bisnis di CV Sugih Maju Berkah. Untuk anggota kelompoknya terdiri atas saya, Ronisa, sebagai ketua tim dengan nomor buku mahasiswa 101203883. Selanjutnya ada rekan saya. Saya Nabila Salma Latifa, NPM 101200332. Selanjutnya saya Sipuskita Alawiyah dengan NPM 10120284. Saya Dina Septi Ayuni dengan nomor NPM 10120252. Untuk pembahasannya ada 6, yaitu 1. Profil perusahaan dan rencana pengembangan. Yang kedua ada aspek pemasaran. Yang ketiga aspek teknis dan operasional. Yang keempat ada aspek organisasi dan manajemen. Yang kelima ada aspek keuangan. Dan yang keenam, bagian dari aspek keuangan yaitu metode analisis kelayakan keuangan. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Nabila Salma Latifah. Di pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai profil perusahaan dan rencana pengembangan. Yang pertama, kita ketahui dulu identitas perusahaannya. Di CV Sugih Maju Berkah ini berdiri sejak 2007 dan merebranding menjadi Syamana pada tahun 2017. Syamana merupakan rebranding dari beberapa unit bisnis di bawah naungan CV Sugih Maju Berkah sebelumnya. Di antaranya ada Rap Bordir dan SKW Sublim, yang mana kedua unit bisnis ini bergabung tanpa mengurangi layanan jasa yang tersedia sebelumnya. Dengan tujuan perusahaan tersebut merebranding adalah untuk memudahkan pelayanan terhadap penggunaan jasa, juga bertujuan untuk memberikan penyegaran dan perbaikan untuk semua lini, serta menjadikan perusahaan lebih profesional dan modern di bidang printing sublim, bordir komputer, laser cut, dan konveksi di Indonesia, khususnya di Cimahi. Adapun gambaran sekilas tentang produk di CV Sugih Maju Berkah yaitu jersey printing. Jersey printing adalah pakaian atau disebut juga kostum yang dibuat dengan desain tertentu. Motif atau desain ini dicetak menggunakan mesin sublimasi alias mesin printing. Print sublim merupakan teknik perpindahan tinta sublim dari kertas ke kain tekstil atau bahan yang mengandung minimal 60% polyester. Untuk mengerjakan proyek print sublim menggunakan mesin Epson F9430H dan Epson 9330 dengan tinta original Epson yang bersertifikat Aecotex. Itu adalah mesin yang digunakan untuk memproduksi jersey di Syamana. Status hukum dan kepemilikan CV Sugih Maju Berkah sudah memiliki izin dan legalitas usaha dengan nomor induk berusaha 12150140584. CV Sugih Maju Berkah memiliki 2 kode KBLI atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, yaitu yang pertama kode 1311 dengan kegiatan usaha industri percetakan kain dan kode 13.912 dengan kegiatan usaha industri kain sulaman atau bordir. Rencana pengembangan produk di CV Sugih Maju Berkah atau Syamana ini yaitu dalam proses produksi jersey di CV Sugih Maju Berkah umumnya memakai bahan dry fit seperti Nike, Milano, Benzema, dan Waffle. Namun, dalam rencana pengembangan produk pada perusahaan ini, kami mengusulkan untuk membuat jersey menggunakan bahan dry fit emboss. Bahan emboss juga merupakan salah satu kain rapid dengan corak yang baru sehingga terlihat elegan dan keren. Selanjutnya ada bab 2 mengenai aspek pemasaran. Di sini kita akan mengetahui dan menganalisis pasar seperti strategi pemasaran dan juga target pasarnya. Yang pertama ada analisis pasar. Konsumen utama CV Sugih Maju Berkah adalah orang-orang yang senang berolahraga tanpa mengenal usia. Karena konsumen yang gemar berolahraga sangat menyukai atau mengikuti tren fashion jersey pada klub olahraga yang digemarinya. Dengan adanya custom design dalam pembuatan jersey, diharapkan konsumen dapat menyukai atau menerapkan hasil desainnya ke dalam jersey yang unik dan kreatif.
Analisis pasar bertujuan untuk mengetahui ukuran luasnya pasar, pertumbuhan, permintaan, dan market share dari produk bersangkutan. Pemasaran jersey di CV Sugi Maju Berkah sudah melalui iklan ads, sehingga pemasarannya bisa disesuaikan target pasar daerahnya mulai dari Sabang sampai Merauke. Bahkan, untuk yang di luar negeri pun bisa terkena oleh target pasarnya ini. Selanjutnya ada market size. Market size ini adalah jumlah total konsumen atau pembeli potensial di suatu pasar tertentu. Market size adalah aspek yang penting dalam menentukan perkiraan bisnis dan pasar. Hal ini bermanfaat bagi perusahaan ketika meluncurkan produk baru. Market size juga digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan investasi suatu perusahaan, seperti yang sudah diinfokan dari divisi sales CV Sugi Maju Berkah bahwa setiap bulannya pasti ada promo yang berjalan sebagai tanda bahwa konsumen itu betul-betul minat membuat jersey atau tidak. Dengan adanya promo itu, CV Sugi Maju Berkah dapat menentukan target pasarnya nanti untuk produk baru yang sedang tren saat ini melalui keinginan konsumen. Contoh promonya itu bisa berupa free ongkir se-Indonesia, diskon produk, juga bonus. Promo tersebut sangat menarik minat konsumen dengan tujuan pastinya untuk meningkatkan omset perusahaan. Lalu ada market growth yang menunjukkan potensi penjualan pasar dan seberapa cepat pertumbuhan permintaan pasar dibandingkan dengan pasokan. Market growth sendiri dapat diukur dengan beberapa metrik seperti penjualan, pangsa pasar, dan pendapatan. Tapi di dalam perubahan bisnis tidak semua kondisi pasarnya growth. Terus pasti ada naik turunnya. Seperti di perusahaan CV Sugi Maju Berkah ini, omset yang diterima dari hasil penjualannya masih tidak stabil. Tapi perusahaan mengharapkan omset yang stabil setiap bulannya bisa dilihat atau bisa diukur juga dari setiap penjualan per bulannya. Selanjutnya ada market share, yaitu persentase produk atau jasa dari perusahaan tertentu yang terjual di pasar pada periode tertentu. Market share digunakan untuk mengukur seberapa baik performa suatu perusahaan dibandingkan perusahaan lainnya yang ada di pasar. Besarnya market share sewaktu-waktu dapat berubah, maka dari itu CV Sugi Maju Berkah terus meningkatkan volume penjualan produk atau jasanya sesuai dengan sasaran perusahaan akan meningkatkan pangsa pasarnya. Selanjutnya ada demand estimation atau estimasi permintaan. Dalam dunia bisnis, mengetahui kebutuhan pasar di masa depan sangat penting untuk merencanakan strategi pemasaran yang sukses. Inilah sebabnya mengapa demand estimation menjadi semakin penting di sektor yang semakin kompetitif ini. Suatu bisnis dikatakan berkembang ketika berhasil memperluas basis pelanggannya, meningkat pendapatan atau menghasilkan lebih banyak produk. Sebagai contoh, pada perusahaan bisnis di CV Sugi Maju Berkah menjual 10.000 pieces lebih jersey pada bulan Agustus sampai November masing-masing. Sekarang kita dapat mengatakan bahwa akan ada permintaan sekitar 11.000 pieces dari produk jersey di bulan Desember jika kondisi pasarnya tetap sama. Lalu ada perbandingan kapasitas produksi. Kapasitas produksi adalah suatu tingkat yang menyatakan batas kemampuan penerimaan, penyimpanan, atau keluaran dari suatu unit, fasilitas atau output untuk memproduksi dalam suatu periode waktu tertentu. Kapasitas produksi biasanya berkaitan dengan luas produksi dan volume produksi. Pada tahun 2023, CV Sugi Maju Berkah memiliki kapasitas produksi mencapai 144.000 pieces, dan di tahun yang sama, Almanan Sublim memiliki kapasitas produksi sebanyak 1.080.000 pieces. Maka ada perbandingan kapasitas produksi antara CV Sugi Maju Berkah dengan kompetitor yang bernama Almanan Sublim. Jika diramalkan kecenderungan kapasitas produksi untuk tahun-tahun berikutnya dengan kenaikan kapasitas produksi sebesar 10% per tahun, maka kapasitas produksi perusahaan cenderung naik secara linear dan perbandingan dengan Almanan Sublim hanya sekitar 13,3%. Market share adalah cara suatu perusahaan mengukur kontribusinya terhadap total penjualan yang dapat didistribusikan ke industri selama periode tertentu.
Selanjutnya ada segmentasi pasar. Di dalam segmentasi pasar ini dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama ada geografi. Segmentasi geografis ini digunakan untuk mengklasifikasikan pasar berdasarkan lokasinya yang akan berdampak pada biaya operasional dan permintaan. Segmentasi pasar ini dilakukan dengan kelompok konsumen ke dalam bagian-bagian pasar berupa wilayah, iklim, kota, atau desa. Nah, di CP Sugi Maju Berkah ini sudah mempromosikan produknya ke seluruh Indonesia. Bahkan ada juga dari luar negeri yang mendapatkan info dari iklan tersebut. Yang kedua ada segmentasi pasar demografis. Pasar ini dibagi ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan variabel demografis seperti usia, ukuran keluarga, siklus kehidupan keluarga, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan agama, ras, generasi kewarganegaraan, dan kelas sosial. Nah, untuk target pasar dari jersey ini yaitu untuk semua usia dimulai dari anak-anak hingga dewasa. Selanjutnya ada psikografis. Pasar ini dilakukan dengan mengelompokkan konsumen atau pembeli menjadi bagian pasar menurut variabel pola atau gaya hidup dan kepribadian. Nah, target pasar yang ditargetkan ini yaitu untuk semua tingkatan kalangan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu segmentasi perilaku. Segmentasi ini diklasifikasikan dalam kelompok yang dibedakan berdasarkan pengetahuan, penggunaan, atau respon terhadap suatu produk. Nah, di CP Sugi Maju Berkah ini menargetkan juga untuk semua masyarakat yang suka berolahraga tentunya. Selanjutnya ada penentuan sasaran pasar. Target pasar adalah praktik pengelompokan orang berdasarkan segmentasi pasar. Dari hasil segmentasi ini akan diperoleh data untuk menentukan segmen mana yang paling sesuai dengan karakteristik bisnis yang akan dibuat. Nah, penentuan segmentasi pasar ini penting bagi semua perusahaan bisnis tentunya. Di CP Sugi Maju Berkah ini telah menentukan sasaran pasarnya dengan sangat terukur. Karena produk yang dihasilkan berupa baju olahraga atau jersey, maka target pasarnya itu konsumen yang gemar berolahraga. Untuk kelompok yang pertama, pasar positioning atau kemampuan badan usaha untuk memengaruhi persepsi pelanggan bahwa produknya serupa dengan produk pesaing. Nah, kompetitor jersey memang banyak, bukan hanya di Syamana atau CP Sugi Maju Berkah aja. Meskipun hasilnya sama-sama menggunakan metode printing, tapi di CP Sugi Maju Berkah ini mempunyai keunggulan dari kompetitor, yaitu mendapatkan bonus atau juga tas serut dan kaos kaki dalam setiap pemesanannya. Selanjutnya ada marketing mix. Marketing mix ini dapat diartikan sebagai strategi pemasaran yang menggabungkan beberapa unsur secara terpadu untuk mencapai suatu sasaran tujuan marketing pasar yang telah ditargetkan. Di CP Sugi Maju Berkah mengembangkan marketing mix-nya dengan membuat produk dengan bahan 3D, yaitu emboss. Yang sebelumnya itu ada dry fit yang biasa, tapi kali ini bahannya itu lebih 3D motifnya sehingga terlihat seperti elegan saat dipakai karena memiliki kualitas yang premium. Juga didukung dengan bonus yang tadi telah disebutkan seperti tas serut dan kaos kaki. Baik, selanjutnya ke strategi produk. Strategi produk adalah salah satu kegiatan penting dalam proses bisnis. Hal ini akan membantu perusahaan dalam menentukan kesuksesan penjualan produk di pasar. Strategi produk merupakan suatu perencanaan teknis dalam mengidentifikasi setiap tujuan dan maksud produk yang akan dijual berdasarkan visi perusahaan. Strategi produk yang akan digunakan untuk inovasi produk pembuatan jersey di CP Sugi Maju Berkah adalah menggunakan bahan dry fit emboss. Bahan dry fit emboss cenderung halus dan ringan serta mendapat motif-motif tertentu yang bisa timbul. Selanjutnya di strategi harga. Untuk strategi penetapan harga adalah cara untuk menentukan harga terbaik untuk produk atau jasa. Dengan menggunakan model analitik, ini adalah cara bagaimana owner memutuskan berapa biaya untuk suatu produk atau jasa. Sebagian besar waktu perusahaan perlu menghitung, melakukan riset pasar, atau berbicara dengan pelanggan sebelum menerapkan rencana yang baik.
Strategi harga yang akan digunakan untuk inovasi produk pembuatan jersey David Emboss adalah menggunakan harga yang lebih rendah dari pesaing. Setelah dilakukan analis mengenai jersey berbahan David Emboss, para pesaing cenderung menggunakan harga yang relatif lebih mahal dibandingkan dengan produk jersey David yang dijual di CP Sugi Maju Berkah. Selanjutnya, strategi promosi. Untuk strategi promosinya sendiri, CP Sugi Maju Berkah membuat promo akhir tahun yaitu seperti free jersey. Strategi promosi adalah suatu rencana atau pendekatan yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk memperkenalkan, mempromosikan, dan memasarkan produk, layanan, atau brand mereka kepada target pasar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran, minat, dan kepercayaan konsumen terhadap produk atau layanan yang ditawarkan sehingga menghasilkan peningkatan penjualan dan keberhasilan bisnis. Untuk promonya sendiri itu seperti di bulan Desember kemarin pas di akhir tahun yang sedang aktif itu yaitu promo bundling dan promo hemat jersey. Itu tuh promo bundling diantaranya itu kayak free bonus tas serut, kaos kaki, dan free jersey-nya juga. Next. Nah, selanjutnya di bagian ketiga ini ada aspek teknis dan operasional. Yang pertama itu desain produk. Dalam rencana mengembangkan produk di perusahaan ini menggunakan bahan David Emboss. Sebelumnya ini di CP Sugi Maju Berkah umumnya memakai bahan dry fit seperti Nike, Milano, Benzema, dan Waffle. Namun dalam rencana pengembangan produk pada perusahaan ini SMB kami mengusulkan untuk membuat jersey menggunakan bahan dry fit emboss karena bahan tersebut adalah bahan yang dihasilkan dengan desain efek timbul pada pemakaian kainnya. Bahan emboss juga merupakan salah satu kain dry fit dengan corak yang baru. Next. Nah, untuk selanjutnya ini ke proses produksi atau operasional. Proses produksi itu meliputi desain, layout, printing, press, QC, cutting, mengikuti pola, proses jahit sampai finishing dilakukan langsung semuanya di perusahaan. Contohnya itu yang pertama desain atau layout. Jadi tahap pertama dalam proses pembuatan jersey full printing custom adalah menyiapkan desainnya. Setelah ditata dengan benar dan data sudah dimasukkan, maka pola desain tadi kemudian dicetak menggunakan kertas khusus. Lanjut ke printingnya. Nah, tahap kedua adalah mencetak tatanan pola desain menggunakan mesin printer khusus ke media kertas. Dalam tahap ini diperlukan ketelitian agar desain pada kertas dibuat sedemikian rupa mirip seperti pesanan. Selain itu, ketelitian juga diperlukan agar tidak ada sisa-sisa halaman kertas yang tidak terpakai. Jasa printing jersey akan menggunakan tinta terbaik agar kualitas jersey semakin optimal. Lanjut ke tahap ketiga yaitu pengepresan. Tahap ketiga pembuatan jersey printing yaitu melakukan press atau sublimasi. Saat di print tadi, pola desainnya memang sengaja dibuat terbalik atau mirror. Kemudian, lembaran kain diletakkan di atas kertas print tadi. Pada saat bersamaan, mesin perlu dipanaskan sesuai standar suhu yang diperlukan, di mana umumnya sekitar 220 derajat. Sekedar informasi, untuk menaikkan suhu pada mesin tersebut memakan waktu yang tidak sebentar, kurang lebih 1 jam. Mesin untuk jersey full printing custom menghabiskan daya sehingga 4.000 watt. Setelah suhu sesuai, maka proses press dapat dilakukan dengan cara kertas dan kain dimasukkan dalam mesin berbentuk gulungan karpet panas. Mesin tersebut akan berputar lalu si kertas bersama akan kain tadi keluar pada bagian bawah mesin. Nah, dari sini terlihat hasilnya di mana gambar yang terbalik tadi akhirnya berada pada posisi benar. Selain itu, gambar pada kertas print tadi akhirnya memudar karena pewarnanya sudah ditransfer ke kain jersey.
Pada tahap ini, memperlihatkan bahwa jersey printing tidak dibuat secara sederhana, melainkan melewati beberapa proses. Lanjut ke tahap 4, yaitu quality control atau QC. Tahap keempat ini merupakan tahap pengecekan kualitas setelah proses print dan press. Pengecekan ini dimulai dari warna, 6 set seperti nomor punggung dan nama punggung dan penempatan logonya juga. Lanjut ke proses cutting. Nah, desain pada kain jersey full printing selanjutnya dipotong sesuai pola untuk bagian depan, belakang, lengan kanan, lengan kiri. Jika sudah siap semuanya, maka kumpulan kain-kain yang sudah ditransfer warna tersebut akan dijahit sehingga akhirnya membentuk jersey dengan pola desain sesuai pesanan klien. Lanjut, tahap ke-6 itu jahit atau sewing. Proses jahit merupakan pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan yang lain yang bisa dilewati oleh jarum jahit dan benang sehingga menjadi sebuah busana. Lanjut ke proses terakhir itu yaitu finishing. Tahap terakhir ini adalah proses steam, merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menghilangkan lecek atau kerutan pada bagian dan kain dengan cepat menggunakan suhu tinggi uap. Selanjutnya, pemasangan label size menggunakan sablon DTF yang dipres menggunakan mesin khusus sablon, dan yang terakhir proses packing, yaitu proses mengemas menggunakan plastik. Lanjut ke manajemen pengadaan bahan. Nah, untuk pengadaan bahan sendiri dilakukan setiap bulannya dengan tujuan ketika bahan habis, bahan yang diperlukan sudah ada, karena jika menggunakan bahan habis akan melakukan pembelian dan memakan waktu yang lama karena bahan di supplier tidak selalu ready. Nah, manajemen pengadaan adalah bagian dari manajemen rantai atau supply yang secara sistematik dan strategis memperoleh barang dan jasa, mulai dari perencanaan, proses, pelaksanaan, dan penerimaan hasil pekerjaan. Berdasarkan prinsip, tujuan, dan ketentuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan pemakai. Lanjut ke peralatan furniturnya. Nah, untuk peralatannya sendiri di Samanah itu sudah ready. Yang pertama, jenisnya itu mobil dengan 1 unit, motor 5 unit, motor listrik 1 unit, mesin presnya 2 unit, mesin printnya 4 unit, dan mesin lasernya 1 unit, mesin jahitnya 37 unit, mesin overdecknya 2 unit, mesin lubang kancingnya 2 unit, mesin DTF 2 unit, mesin steam 1 unit, mesin cutting bahan 2 unit, CCTV-nya 17 unit, komputernya 38 unit, handphonenya 30 unit, laptopnya 9 unit, AC 12 unit, kipas angin 10 unit, printer 5 unit, timbangan kain 2 unit, dispenser 5 unit, televisinya 2 unit, sofa bednya 2 unit, kursi staffnya 61 unit, meja panjangnya 9 unit, meja 10 unit, tempat sampah 9 unit, tempat sampah besar 2 unit, karpetnya 20 meter, jam dindingnya 3 unit, kesetnya 2 unit. Lanjut untuk spesifikasi bangunan atau tata letaknya. Nah, ini untuk spesifikasi bangunan atau tata letaknya ya. Jadi parkir itu di depan. Nah, yang apa itu namanya tuh, yang lantai 2. Nah, itu khusus untuk konveksinya. Jadi untuk konveksi, jahit, dan lain-lain itu ada di atas, tapi untuk mesin laser sama mesin press, QC itu di lantai bawah, sebelah ruangan CSO-nya, ruangan sales. Nah, di lantai 1 itu sebelah kirinya itu ruang sales. Itu semuanya ruang staff-staffnya, ada toiletnya juga sama gudang bahannya. Mungkin sekian dari saya, dilanjut. Bos, Ron. Papar, Kan beres eta pengoperasian perusahaan. oh deui. Teh eta Tara ngagayem heula. kamu salah tadi teh. Harusnya pengertian dulu, baru kondisi saat ini. Kamu kondisi saat ini dulu. Bae lah, agok. Moal naon?
Oke, lanjut ke pengoperasian perusahaan. Nah, yang pertama itu pembelian. Pembelian merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk pengadaan barang yang diperlukan oleh perusahaan. Menurut Tejiptono 2019, keputusan pembelian adalah sebuah proses di mana konsumen mengenal masalahnya, mencari informasi mengenai produk atau merek tertentu, dan mengevaluasi beberapa baik masing-masing alternatif tersebut dapat memecahkan masalahnya yang kemudian mengarah kepada keputusan pembelian. Untuk pembeliannya sendiri di si SMB ini dilakukan melalui proses iklan di website dan media sosial, yang dimana konsumen mencari tahu informasinya dengan mengklik kontak admin yang tertera di laman webnya, dan kemudian proses transaksinya dilakukan ke WhatsApp. Dan di sana konsumen bisa memutuskan pembelian dari informasi yang disampaikan oleh adminnya. Yang kedua ini promosi. Menurut Ahmad Hamdani dalam Sunyoto 2019 menjelaskan, promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang sangat penting dilakukan oleh perusahaan dalam memasarkan produk. Kegiatan promosi buka jasa berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan konsumen. Nah, di perusahaan SMB ini, dalam melakukan promosinya dilakukan melalui iklan berbayar melalui Facebook Ads. Selain itu juga, tidak lupa membuat profil Instagram sebagai tanda untuk meningkatkan promosi dengan mengupload aktivitas pengerjaan produk hingga info pengiriman sehingga akan timbul ketertarikan orang untuk membeli produk ini. Yang ketiga ini produksi. Produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Nah, proses produksinya ini di SME meliputi desain, layout, printing, press, QC, cutting, proses jahit sehingga finishing dilakukan langsung di perusahaan. Untuk penjualannya, penjualan merupakan proses kegiatan menjual, yaitu dari kegiatan penetapan harga jual sampai produk didistribusikan ke tangan konsumen. Kegiatan penjualan merupakan kegiatan pelengkap atau suplemen dari pembelian untuk memungkinkan terjadinya transaksi. Proses penjualan yang dilakukan di SMB ini yaitu dengan mengklik website yang langsung berhubung dengan WhatsApp-nya admin. Di bab keempat ada aspek organisasi dan manajemen. Struktur organisasi. Menurut Robbins dan Timothy 2008 dalam ADI 2018, struktur organisasi dapat diartikan sebagai kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Menurut Harris 2006 dalam Nurlia 2019, struktur organisasi formal tugas dan hubungan tugas yang telah ditetapkan, alokasi aktivitas pada sub-sub unit yang terpisah, distribusi kewenangan di antara posisi administrasi dan jaringan komunikasi formal. CV Sugi Maju Berkah memiliki struktur organisasi berikut. Jabatan tertinggi ada direksi dan sampai operator konveksi dan operator sublime. Job description, yaitu deskripsi jabatan atau job description menurut Patisahusiwa 2020 adalah suatu pernyataan tertulis yang dikeluarkan perusahaan untuk menjelaskan tugas-tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang, dan aspek-aspek pekerjaan tertentu lainnya dalam menentukan pekerjaan karyawan nantinya. Seperti di atas, job desk di Syamana sendiri adalah tanggung jawab dan tugas-tugas karyawan seperti melakukan SOP-nya sesuai dengan jabatan masing-masing. Yang kedua ada job specification, yaitu penjelasan tentang kualifikasi minimal yang harus dimiliki di dalam sebuah pekerjaan, sesuai apa yang digambarkan dalam job description. Jika job description menjelaskan tentang bagaimana gambaran pekerjaan-pekerjaan dan tugas yang akan dilakukan dalam pekerjaan, maka job specification berisi dengan persyaratan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut. Untuk job specification di Syamana itu adalah syarat-syarat dalam sebuah posisi atau jabatan, sehingga untuk syarat-syarat sendiri di Syamana tergantung posisi atau jabatan yang dibutuhkan oleh perusahaan Syamana sendiri.
Yang selanjutnya ada kebutuhan tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting dalam operasional perusahaan. Di samping faktor permodalan dan pemasaran, namun ironisnya, justru faktor tenaga kerja sering dikesampingkan oleh perusahaan. Pertimbangannya, tenaga kerja mudah untuk didapatkan karena setiap orang dianggap membutuhkan pekerjaan, sehingga perusahaan terkadang mengabaikan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Untuk kebutuhan tenaga kerja di Syamana sendiri bergantung kepada direksi atau direktur utama, ada juga bergantung kepada setiap departemen masing-masing. Di Syamana akan ada karyawan baru apabila satu orang mengerjakan job description yang lebih dari satu atau sering disebut juga double job, dengan cara penambahan karyawan dengan posisi yang sama atau posisi yang berbeda. Yang selanjutnya ada rekrutmen. Mencari karyawan terbaik yang sesuai dengan kualifikasi perusahaan tidaklah mudah. Diperlukan proses seleksi panjang untuk memastikan kandidat tersebut benar-benar qualified. Maka dari itu, rekrutmen adalah gerbang yang pertama akan mempertemukan pemberi kerja dan kandidat calon karyawan. Rekrutmen adalah proses mencari, menyaring, dan mempekerjakan orang secara aktif untuk suatu posisi atau pekerjaan. Proses perekrutan mengacu pada seluruh prosedur, mulai dari perencanaan hingga onboarding karyawan baru menjadi bagian dari tim perusahaan. Rekrutmen yang diterapkan di Syamana menggunakan beberapa tahapan, yaitu diantaranya 1. Ada searching, 2. Screening CV. Setelah melakukan 2 tahapan di atas, apabila lolos bisa masuk ke tahapan berikutnya, diantaranya 1. Psikotest, 2. Interview, 3. Interview user, 4. Offering, dan 5. Ada placement. Yang selanjutnya ada ikatan kerja. Ikatan kerja itu adalah kontrak yang mensyaratkan bahwa seorang pekerjaan tetap bekerja pada pemberi kerja selama jangka waktu tertentu, dengan sanksi berupa penyitaan uang kepada pemberi kerja. Kontrak tersebut dan jaminan yang terkait serupa dengan perbudakan kontrak atau perbudakan. Meskipun karyawan diberi kompensasi, mereka tidak diizinkan meninggalkan pekerjaan mereka kecuali dalam kondisi tertentu. CV Sugi Maju Berkah memiliki ikatan kerja dengan seluruh karyawannya, antara lain 1. Tidak diperbolehkan untuk resign selama masa kontrak berlangsung. 2. Gaji yang ditetapkan tergantung departemennya dan terdapat pada surat kontrak. 3. Job description wajib dilakukan dan sesuai departemennya dan terdapat di surat kontrak. Yang selanjutnya ada sistem kompensasi. Secara umum, konsep kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima seseorang, baik fisik maupun tidak, yang harus diperhitungkan untuk kemudian diberikan kepada seseorang. Kompensasi merupakan hal yang wajar yang biasa terjadi di sebuah perusahaan untuk memberikan penghargaan kepada karyawan. Kompensasi itu sebanding dengan hadiah. Untuk kompensasi di Syamana ada beberapa benefit, diantaranya itu ada 1. Insentif, 2. Bonus, 3. Reward KPI, 4. Reimburse kesehatan, 5. Gaji pokok, 6. Tunjangan transportasi, 8. Tunjangan jabatan dari SVF ke atas, 9. Cuti melahirkan, 10. Cuti tahunan, yang ke-11 cuti keluarga meninggal, dan yang terakhir ada HP dan kendaraan inventaris. Adanya kompensasi yang diberikan kepada klien tertentu atau seluruhnya oleh perusahaan tentu saja menimbulkan dampak positif hingga memberikan keuntungan untuk kedua belah pihak. Bab 5 ada aspek keuangan. Kebutuhan investasi. Menurut Fridana dan Asan Dimitra 2020, keputusan investasi adalah pilihan yang dilakukan dalam mengumpulkan pendapatan dari suatu aset untuk mendapatkan keuntungan di masa depan berdasarkan research gap. Penelitian terdahulu ada beberapa faktor yang memberi pengaruh pada keputusan investasi. Di antaranya yaitu financial literacy, overconfidence, herding, risk tolerance, dan risk perfection. Sedangkan menurut Nelwan dan Tulung 2018, keputusan yang menyangkut investasi akan menentukan sumber dan bentuk dana untuk pembiayaannya. Keputusan investasi adalah kebijakan manajemen dalam menggunakan dana perusahaan yang ada di sebuah aset yang diharapkan akan memberikan keuntungan di masa yang akan datang.
Dalam menjalankan produknya dengan pengembangan produk baru memakai bahan dry fit emboss, CV Sugi Maju Berkah tidak terlalu memerlukan teknologi baru. Untuk selanjutnya ada sumber permodalan dan biaya modal. Sumber modal adalah dari mana sumber modal atau dana yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan investasi. Sedangkan biaya modal adalah tingkat pendapatan yang diperoleh dari suatu bisnis apabila bisnis tersebut memilih investasi lain dengan tingkat resiko yang berimbang. Dengan kata lain, biaya modal merupakan biaya kesempatan yang hilang atau opportunity cost dan dana yang digunakan untuk investasi lain. Untuk sumber permodalan dan biaya modal di CV Sugih Maju Berkah adalah sebagai diagram ini. Nah, untuk tahun pertama yaitu tahun 2023, sumber permodalan dan biaya modal CV Sugih Maju Berkah ada di 1.706.590. Untuk tahun salah Din. Untuk CV Sugih Maju Berkah, sumber permodalan dan biaya modal pada tahun 2023 terletak di angka kurang lebih 3.366.000.000. Pada 2024 sama, hingga tahun 2028 sama. Next. Prediksi kebutuhan modal kerja. Modal kerja merupakan elemen yang penting dalam suatu perusahaan, karena modal kerja digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Modal kerja merupakan modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan. Modal kerja diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek. Untuk modal kerja CV Sugih Maju Berkah ada dalam tabel ini, di mana total perhitungan pada tahun 2023 CV Sugih Maju Berkah memiliki prediksi kebutuhan modal kerja sebesar kurang lebih 9.908.000.000. Pada tahun 2024, prediksi kebutuhan modal kerja CV Sugih Maju Berkah ada di angka 10.816.000.000. Untuk tahun 2025 ada di angka kurang lebih 11.898.000.000. Untuk tahun 2026 ada di angka 13 miliar. Kurang lebih 13 miliar. Untuk 2027 ada di angka 14.396.000.000. Dan yang terakhir ada di angka 15.836.000.000 untuk tahun 2024. Next. Untuk prediksi perhitungan depresiasi aset, karena CV Sugih Maju Berkah memiliki banyak aset dengan total harga perolehan sebanyak 1.056.025.000, maka untuk aset penggantinya itu ada di tahun 2023 di tahun 2023 itu sebesar 92.565.000. Itu masuk ke biaya admin dan umum. Untuk yang masuk ke BOP-nya sebesar 16.725.938. Jadi total biaya penyusutan untuk aset pengganti sebesar 109.290.938 rupiah. Untuk tahun 2024 memiliki total 109.290.938 rupiah. Untuk penyusutan aset non produksi yang masuk biaya administrasi umum sebesar 92.565.000. Untuk yang masuk penyusutan aset produksi sebesar 16.725.938 rupiah. Dan itu masuk ke biaya BOP. Untuk tahun 2025
Totalnya sebesar 108.543.438 total aset pengganti yang harus diganti. Dengan total penyusutan aset dan produksi yang masuk ke biaya administrasi umum sebesar 92.165.000. Untuk penyusutan aset non-produksi yang masuk ke biaya BOP sebesar 16.378.438 rupiah. Di tahun 2026, total biaya pengganti sebesar 107.890.938. Dengan penyusutan aset dan produksi yang masuk ke biaya administrasi umum sebesar 92.220.000. Untuk penyusutan aset produksi yang masuk ke BOP sebesar 15.670.938. Di tahun 2027 tidak jauh berbeda untuk totalnya, yaitu sebanyak 107.457.188 dengan total penyusutan aset non produksi sebanyak 92.385.000 yang masuk ke biaya administrasi umum. Sedangkan penyusutan aset produksi yang masuk ke BOP sebanyak 15.072.188. Di tahun terakhir prediksi yaitu 2028 memiliki total 107.457.188 sama dengan 2027. Dengan total penyusutan aset non produksi yang masuk ke biaya administrasi umum sebesar 92.385.000. Untuk penyusutan aset produksi yang masuk ke biaya BOP sebesar 15.072.188. Di sini selanjutnya ada prediksi arus pendapatan. Arus pendapatan adalah berbagai cara bisnis menghasilkan uang, di mana arus pendapatan adalah sumber pendapatan utama yang diterima oleh sebuah bisnis dari penjualan produk atau jasa kepada pelanggan atau pihak lain. Di sini ada prediksi arus pendapatan dari tahun 2023 sampai 2008 dengan kapasitas permintaannya pada tahun tersebut. Untuk tahun 2023 sebanyak 144.000 kapasitas permintaan dengan prediksi naik 10% untuk kapasitas permintaan sampai tahun 2028 itu sebesar 231.913 piece. Untuk harga jual pada tahun 2023 sebesar 155.000 dengan asumsi kenaikan 10% per tahunnya hingga tahun 2028 dengan harga jual 249.629. Nah, untuk prediksi pendapatannya laba bersih setelah pajak pada tahun 2023 sebesar 128.841.780 rupiah. Tahun 2024 prediksi pendapatan sebesar 163.895.358 rupiah. Untuk tahun 2025 sebesar 209.992.814 rupiah. Untuk tahun 2026 sebesar 264.938.678 rupiah. Tahun 2027 sebesar 337.127.912 rupiah. Di tahun terakhir prediksinya yaitu tahun 2028 sebesar 433.470.096 rupiah. Nah, untuk selanjutnya ada prediksi cash flow. Cash flow sendiri adalah nama lain dari laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan untuk melacak setiap pemasukan dan pengeluaran hingga menghasilkan analisa keuangan. Apakah analisa tersebut mengalami penurunan atau kenaikan?
Untuk prediksi laporan arus kas sendiri untuk tahun 2026 menghasilkan kas akhir periode sebesar kurang lebih 14 miliar 285 juta. Untuk tahun 2027 sebesar 21 miliar 260 ribu. Untuk tahun 2028 sebesar 29 juta 742 ribu 29 miliar 742.579.981. Nah, selanjutnya ada laporan keuangan bayangan. Laporan keuangan bayangan biasa disebut dengan laporan performa. Nah, menurut Merriam-Webster, performa berarti sesuatu yang dibuat atau dijalankan secara dangkal atau formal, atau pernyataan yang didasarkan pada asumsi atau perkiraan keuangan. Nah, biasanya laporan keuangan bayangan ini terdiri dari laporan laba rugi, proforma, kemudian neraca proforma, yang ketiga ada laporan arus kas proforma. Untuk harga pokok produksi sendiri, tahun 2024 ada di angka kurang lebih 100 miliar 100 juta. Untuk tahun 2025 ada di angka kurang lebih 11 miliar 110 juta. Tahun 2026 ada di angka 12 miliar 221 juta kurang lebih. Di tahun 2027 prediksi harga pokok produksinya sebesar 13 miliar 444 juta. Pada tahun 2028 prediksi harga pokok produksi ada di angka kurang lebih 14 miliar 788. Next. Kemudian ada analisis kelayakan. Secara besar analisis kelayakan adalah analisis terperinci yang digunakan untuk mempertimbangkan semua aspek penting dari proyek yang diusulkan agar bisa menentukan kemungkinan keberhasilannya. Nah, analisis kelayakan ini terdiri dari payback period, net present value atau NPV, kemudian ada international rate of return atau IRR, kemudian ada profitability index atau PI, dan yang terakhir ada analisis break-even point. Untuk payback period sendiri merupakan analisis pengembalian jumlah investasi yang telah dijadikan modal berdasarkan perkiraan cash flow. Untuk menghitung payback period sendiri yaitu periode waktu tambah investasi dibagi annual benefit, atau menggunakan rumus nilai investasi dibagi kas masuk bersih dikali 1 tahun. Nah, untuk CP Maju Berkah sendiri, payback periodnya ada di 3 tahun 2 bulan dengan asumsi syarat pengembalian 5 tahun. Karena payback periodnya 3 tahun 2 bulan dan kurang dari waktu investasi, sehingga pengembangan usaha dikatakan layak. Kemudian selanjutnya ada net present value, yang menurut ALWI diartikan sebagai model yang memperhitungkan pola cash flow keseluruhan dari suatu investasi dalam kaitannya dengan waktu berdasarkan diskon rate tertentu. Nah, di CP Maju Berkah memiliki NPV sebanyak 17 miliar 615 juta 446.207 rupiah, 54 dengan NPV positif. Nah, karena NPV-nya positif, jadi pengembangan usaha dikatakan layak. Kemudian ada internal rate of return.
Menurut Samsudin, internal rate of return didefinisikan sebagai tingkat diskon atau bunga yang akan menyamakan present value cash inflow dengan jumlah inisial investment dari proyek yang sedang dimulai. Untuk IRR pada CP Sugih Maju Berkah sebanyak 44,40% dengan asumsi bunga sebanyak 18% dan 14%. Nah, karena IRR-nya 44 di atas dari asumsi bunga dan bernilai positif, maka IRR-nya dikatakan layak. Yang keempat, profitability index dengan asumsi 14%. Profitability index sendiri yaitu untuk menghitung perbandingan antara present value atau NPV dan penerimaan dengan present value dari investasi. Nah, setelah dihitung, profitability index pada CP Sugih Maju Berkah sebesar 182,15. Nah, PI-nya kan lebih dari 1, sehingga pengembangan usaha dikatakan layak. Karena CP Sugih Maju Berkah memiliki profitability index sebesar 182,15. Yang kelima ada analisis break-even point. Break-even point sendiri merupakan suatu titik impas di mana laba yang didapatkan mempunyai nilai setara dengan yang diperlukan dalam sebuah usaha atau bisa disebut dengan tidak mengalami kerugian. Nah, untuk BEP pada tahun 2023, BEP unit pada CP Sugih Maju Berkah yaitu sebesar 8.062,4 pi, sedangkan BEP rupiahnya sebesar 1.336.729.283 rupiah. Untuk analisis BEP tahun 2024, BEP unit sebesar 8.576 pi, sedangkan BEP rupiahnya ada di angka 1.250.073.320 rupiah. Tahun 2025, BEP unitnya sebesar 9.433, sedangkan BEP rupiahnya ada di angka 1.305.647,43 rupiah. Tahun 2026 memiliki BEP unit sebesar 10.733 bis. Sedangkan BEP rupiah ada di angka 1.307.607.780 rupiah. Tahun 2027 BEP unit sebesar 11.414 unit atau piece. BEP rupiahnya di angka 1.451.433.558 rupiah. Tahun 2028 BEP unit sebesar 24.325.000 piece dan BEP rupiah ada di angka 1.542.312.684. Next. Nah, sekian presentasi studi kelayakan bisnis dari kelompok 3 kelas A 3 2020. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.